kalau kita mau menerjemahkan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan, tidak bisa cuma sekedar dihafal. Makna nuzulul Quran sejati adalah bagaimana momentum Ramadan itu kita jadikan momentum untuk menjadikan Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai nuzulul Quran. Ya, nuzulul Quran adalah salah satu peristiwa penting di bulan Ramadan, di bulan suci Ramadan ini. Ya, apa sih pentingnya dan apa makna nuzulul Quran di era digital ini? Ya, makin banyak kan sekarang ini misalkan orang yang ingin menjadi hafiz atau menghafal Quran gitu. Ya, padahal di era digital semua bisa didigitalisasi. Ya, semua bisa baca, bukan lagi bahkan teks fisik, tapi bisa juga dilihat dari digital, bahkan audionya, bahkan audio visualnya dan lain sebagainya. Nah, kita akan membahas ini dengan Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina dari channel Tauhid Cinta ini dan dosen di Institut Ilmu Al-Quran. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustaz ya? Alhamdulillah. Gimana puasanya Pak Ustaz? Masih semangat. Nah, ini kan salah satu peristiwa penting nuzulul Quran ya. Nuzulul Quran artinya turunnya Al-Quran. Ini ayat pertama yang diturunkan adalah Iqra gitu ya, bacalah ya. Nah, apa sih makna dibalik nuzulul Quran ini? Ya, memang salah satu peristiwa penting kalau kita bicara Ramadan kan. Pertama, Ramadan syahrus siam ya. Ramadan itu identik dengan puasa, tetapi Ramadan juga identik dengan syahrul Quran. Bahkan rangkaian ayat tentang Ramadan itu 183, 184 bicara tentang puasa, 185 itu bicara tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Jadi bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran, maka di setiap malam 17 Ramadan itu selalu diperingati ya, malam nuzulul Quran. Bahkan itu sampai di istana sudah bertahun-tahun ya, rutin gitu, istana negara mengadakan malam peringatan nuzulul Quran. Tetapi yang paling penting sesungguhnya apa sih sesungguhnya nuzulul Quran, turunnya Quran? Apa makna nuzulul Quran yang 15 abad yang lalu turun sekarang kita peringati? Kalau peringatannya sekedar memperingati nuzulul Quran tapi tidak ada makna signifikan ya bagi kita untuk mengakrabkan diri. Nuzulul Quran bagi saya itu bagaimana Al-Quran turun, bukan sebagai sekedar bacaan, tetapi turun betul-betul menjadi seperti surat Al-Baqarah 185, hudal linnas. Bagaimana Al-Quran sebagai buku petunjuk, sebagai kompas kehidupan kita. Karena itu fungsi sejati utama Al-Quran diturunkan. Lah, untuk itu Mas Rifki, kalau kita mau menerjemahkan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan, tidak bisa cuma sekedar dihafal, cuma sekedar dibaca. Sebab kalau dibaca dan dihafal kita nggak ngerti isinya kan, kemudian bagaimana kemudian kita bisa menjadikan itu sebagai hudan atau petunjuk atau kompas kehidupan. Maka saya selalu mengatakan boleh kita menghafal Quran, sangat bagus itu, maka kemudian pahalanya juga luar biasa, baca Quran juga luar biasa, belajar Quran juga luar biasa. Bahkan Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan sekaligus mengajarkannya. Satu huruf dihitung 10 kebaikan. Tetapi makna nuzulul Quran sejati adalah bagaimana momentum Ramadan itu, sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, kita jadikan momentum untuk menjadikan Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai hidayah, sebagai kompas, sehingga betul-betul Al-Quran itu turun ya, turun kita akrabi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya nggak cukup tilawah ya, paling tidak ada 4 level lah kira-kira menurunkan Quran dalam konteks hari ini. Nah, dalam bulan Ramadan kan juga kita dianjurkan untuk tadarus Al-Quran ya, banyak orang berlomba-lomba untuk menghatamkan
Al-Quran dari juz pertama sampai juz 30 gitu. Nah, dalam konteks nuzulul Quran ini ya sebenarnya tadarus ini jangan cuma berhenti pada tadarus kali Ustaz, tapi juga tadabbur Al-Quran ya, menyelami makna dari Al-Quran itu sendiri ya. Kata tadarus kan bukan membaca. Tadarus itu mempelajari Quran gitu. Tadris ya, tadris, darsun, pelajaran, madrasah, sekolah. Oleh karenanya tadarus Al-Quran yang dipraktekkan, diamalkan oleh umat Islam hari ini itu luar biasa ya. Semangat itu ya, biasanya kemudian punya target one day one juz atau seminggu khatam gitu, sehingga orang yang kemudian hari ini bersemangat mengakrabi Quran, ada tadarus online setiap hari, sehingga betul-betul 1 bulan khatam dan sebagainya. Baik-baik saja, bahkan luar biasa kita punya semangat untuk membaca Quran, tetapi tadarus Al-Quran nggak boleh berhenti sekedar tilawah. Kalau membaca saja namanya tilawah, maka ada musabaqah tilawatul Quran, yaitu lomba membaca Quran. Kalau tadarus itu segala proses kita, Mas Rifki, untuk mempelajari Quran, maka harus diawali dengan tilawah, membaca Al-Quran, kemudian tarjamah. Sekarang kan mudah sekali ya, HP kita itu ada fasilitas, kita tinggal kemudian download Al-Quran yang sudah ada terjemahannya, dilanjutkan dengan tafsirul Quran. Itu banyak sekali memahami, mau pakai tafsir apa saja, gratis semuanya. Tinggal mau nggak kita mengakrabkan diri dengan Al-Quran, dengan apa, bukan sekedar membaca tapi menerjemahkannya, menafsirkannya. Tadi Mas Revi mengatakan setelah ditafsirkan ditadabburi. Imam Ali mengatakan tidak ada baiknya membaca Al-Quran tanpa tadabbur. Kita renungkan ayat-ayat yang kita baca, tetapi kemudian ini semua harus disempurnakan nuzulul Quran itu dengan tahqiqul Quran. Bagaimana Quran itu membumi, bagaimana Al-Quran pada diri Rasulullah itu sebagai akhlak. Jadi ketika Bunda Aisyah ditanya akhbirni an khuluqi Rasulillah, kabarkan kepadaku wahai Bunda Aisyah akhlaknya Nabi itu seperti apa. Nah Rasulullah Bunda Aisyah malah bertanya kepada para sahabat, hal qara'tumul Quran. Nah para sahabat ditanya, Anda sudah baca Quran belum? Begitu. Kira-kira jawabannya pasti sudah baca. Kami sudah baca wahai Ummul Mukminin gitu ya, Bunda Aisyah. Kemudian Aisyah mengatakan, kalau kalian sudah baca Quran, kalau kalian pengen tahu akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran tidak berhenti jadi bacaan, tidak berhenti jadi pemahaman, tidak berhenti jadi tafsir, tidak berhenti jadi renungan, tapi Al-Quran itu ya karena khuluqul Quran. Pada diri Nabi, Quran itu sudah jadi akhlak. Itulah makna sejati kalau kita mau tarik ke 2022, nuzulul Quran itu yang membumikan Quran. Bagaimana ayat-ayat Al-Quran tidak berhenti jadi bacaan, jadi hafalan, jadi pemahaman, jadi diskusi, tetapi bagaimana kemudian itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semua ayat-ayat Quran yang ada di dalam 114 surat, 6.600 sekian ayat itu pada diri Nabi sudah jadi perilaku. Nah, itulah hakikat nuzulul Quran kalau kita mau kontekskan, memaknai, merayakan, memperingati nuzulul Quran. Nah masalahnya kan mungkin ya, bagi sebagian orang gitu ya, yang menghafal ini atau membaca ini lebih mulia, lebih banyak pahalanya dibanding misalkan membumikan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk gitu, sebagai akhlak kita. Karena kan mungkin ya banyak, ya mungkin juga jadi industri ya, tahfiz gitu, ada lembaga tahfiz segala macam. Nah ini gimana Ustaz melihat ini? Ya memang apa ya? Ya padahal kan ujungnya harus ke situ kita gitu, akhlak Al-Quran. Harus mengatakan kan, memang kita ini beragama kadang-kadang seperti berdagang dalam tanda petik ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan ada orang-orang yang beribadah seperti berdagang. Dapat apa ini? Satu huruf, 10 kebaikan, baca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf 190 kebaikan. Bahkan kemudian ada banyak sekali fadhilul amal tentang Quran itu. Kalau kalian bisa mendidik anak-anak kalian menjadi ahli Quran, orang tuanya dapat mahkota gitu di surga. Jadi orang berlomba-lomba kemudian memasukkan anak-anaknya ke rumah-rumah tahfidz gitu. Bahkan orang mendirikan rumah-rumah tahfidz. Tetapi orang sering lupa yang namanya mengakrabi Quran itu bukan sekedar itu. Jadi oleh karenanya kenapa harus kita berhenti di membaca dan menghafalkan, tidak kita lanjutkan. Ada hadis-hadis yang cukup menarik menurut saya. Ada hadis yang mengatakan barang siapa berkumpul di satu majelis, di satu rumah
yatadarrusunal Quran. Di situ belajar Quran. Nah, belajar di situ makna tadarus. Di situ dibaca, diterjemahkan, ditafsirkan, ditadaburi, habis itu direnungkan, sekaligus diamalkan. Bahkan kalau hadis ini disampaikan mungkin orang berubah perspektif Masjid. Allah kemudian berikan kepada majelis itu orang-orang seperti itu 4 hal. Allah berikan ketenangan dalam hidupnya, Allah kirimkan malaikat untuk melindungi majelis itu, kemudian juga Allah banggakan orang-orang majelis itu di hadapan para kekasihnya, dan kemudian Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Bukankah 4 ini sesuatu yang luar biasa, melebihi ganjaran-ganjaran 1 huruf 10 kebaikan tadi. Oleh karenanya memang harus kita rubah cara pandang kita tentang bagaimana mengakrabkan diri dengan Quran, bagaimana kemudian sih memaknai nuzulul Quran itu di dalam konteks hari ini. Sebab kalau sekedar hafal kan kemudian tadi tidak bermaksud untuk meremehkan orang hafal gitu. Di HP kita tuh sudah tercantum Quran gitu. Mau ayat berapa kita tinggal buka gitu. Walaupun kita tahu ya kenapa begitu banyak jutaan orang yang terus diberi kemampuan Allah untuk menghafal Quran, karena itu bagian dari janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Sesungguhnya saya yang menurunkan Quran dan akan juga cawe-cawe untuk merawat, menjaga, tidak pernah ada tahrif, tidak pernah ada perubahan di dalam Quran. Dan itu satu-satunya kitab suci Mas Rifki yang tidak ada perubahan di dalamnya. 1 huruf aja cetakan keliru itu Allah gerakkan hati sebagian hambanya untuk mengoreksinya. Dan satu-satunya kitab suci yang dihafalkan oleh umatnya cuma Quran. Itu juga suatu mukjizat yang luar biasa. Tetapi jangan kita berhenti, maksud saya berhenti menjadi cukup dengan menjadi penghafal Quran, atau anak-anak kita bangga kalau menjadi penghafal Quran. Iya, surga mungkin luar biasa jaminannya, tetapi Quran ini akan berfungsi sebagaimana tujuan utamanya sebagai hudal lil muttaqin atau wabayinatu minal huda wal furqan, ketika kita tadi lakukan 4 level tadi, tilawah, kemudian tarjamah, tafsir, tadabbur, dan kemudian kita jadikan Quran sebagai akhlak kita sehari-hari. Itulah makna nuzulul Quran yang sejati. Betul-betul Al-Quran itu turun sebagai akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, luar biasa Ustaz, terima kasih atas waktunya. Ya, di momen nuzulul Quran ini semoga kita tidak berhenti pada membaca, menghafal, juga memaknainya atau membaca tafsir-tafsir dari Al-Quran, tapi juga mentadaburinya, bahkan menjadikan Quran itu sebagai sahabat, sebagai petunjuk, sebagai akhlak kita, ya sebagaimana dicontohkan oleh baginda besar Rasulullah SAW. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.